Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pusat Haji Umroh Indonesia memiliki paket umroh di bulan Desember. Bulan Desember merupakan salah satu waktu terbaik untuk melaksanakan ibadah umroh. Umumnya di bulan Desember ini ada masa libur yang cukup panjang, lebih dari 2 minggu. Di masa ini juga lembaga pendidikan umumnya libur. Orang-orang yang bekerja dapat mengajukan cuti sehingga memanfaatkan cuti libur akhir tahunnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Kami dari Pusat Haji Umroh Indonesia insya Allah siap secara paripurna memfasilitasi para tamu-tamu Allah semua yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Desember tahun 2023 ini. Sebagai gambaran, saya akan menyampaikan itinerary atau rencana perjalanan yang dapat menjadi acuan perjalanan ibadah umroh pada bulan Desember. Pada bulan Desember, kami memiliki program ibadah umroh selama 9 hari. Berikut ini adalah detail itinerary rencana perjalanannya. Jadi dari hari pertama, nah ini jamaah akan berkumpul di Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta 5 jam sebelum keberangkatan. Kegiatannya adalah pengarahan teknis, kemudian proses bagasi, dan profiling jamaah untuk mendapatkan boarding pass atau tiket yang sudah siap cetak untuk keberangkatan ibadah umroh. Nah kemudian nanti setelah selesai semua, jamaah akan menuju konter imigrasi dan menunggu waktu boarding. Nah perjalanan ini adalah rutenya Jakarta Jeddah kemudian Madinah. Nah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Nah kemudian jamaah akan menunggu proses imigrasi ya setelah sampai di Bandara Jeddah. Kemudian nanti bagasi langsung dihandle oleh tim di Jeddah Arab Saudi. Jamaah langsung menuju bus untuk perjalanan menuju Madinah. Jadi perjalanan menuju Madinahnya dari Jeddah menggunakan bus. Nah ini hari pertama. Nah kemudian sampai di Madinah tiba, insya Allah jika sudah siap check-in, jamaah akan langsung check-in ke dalam kamarnya masing-masing. Nanti koper dan lain-lain akan di-handle oleh tim. Nah kemudian jamaah sudah bisa melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi insya Allah. Nah kemudian rangkaian kegiatan di hari kedua, nah ini nanti insya Allah akan ada city tour dalam atau pengarahan lingkungan sekitar Masjid Nabawi. Nah ini nanti jamaah akan diajak berkeliling di area Masjid Nabawi, diantaranya adalah ke Makam Baqi, kemudian Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, dan terakhir nanti jamaah akan diajak ke tempat Rasul kita SAW dibaiat di Sakifah Bani Saidah. Nah tentunya rangkaian kegiatan ini nanti menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Nah setelah selesai rangkaian kegiatan tersebut, kami menganjurkan jamaah untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Tentunya tetap memperhatikan kondisi fisik dan tetap tunaikan istirahat dan waktu tidur secukupnya. Nah di hari ketiga, nah ini masih di Madinah ya, insya Allah nanti jamaah akan city tour kota Madinah. Jadi jamaah akan naik bus nanti city tour kota Madinah itu beberapa destinasi, diantaranya adalah Masjid Quba. Nah nanti kami menganjurkan semua jamaah berwudu dari hotel yang masing-masing, kemudian berangkat menuju Masjid Quba. Kenapa? Agar mendapatkan keutamaan, yaitu pahalanya adalah ibadah umroh. Nah kemudian nanti destinasi kedua jamaah akan menuju kebun kurma, dan jamaah juga akan diajak ke Jabal Uhud. Nanti akan disampaikan oleh Mutawif, Ustadz pembimbing kita, terkait sejarah di Jabal Uhud, apa yang terjadi di sana. Nah kemudian nanti jamaah juga akan melewati Masjid Qiblatain, meskipun tidak berhenti ya, jadi Masjid Qiblatain hanya dilewati saja. Agenda berikutnya adalah ziarah Raudhoh. Nah ziarah Raudhoh ini nanti menyesuaikan dengan izin atau tasreh yang diberikan oleh pihak provider visa atau muasasah. Jadi saat ini untuk Raudhoh syaratnya adalah grup, jadi wajib kita mendapatkan tasreh dari muasasah. Kalau kita belum dapat tasreh maka kita belum bisa masuk Raudhoh. Nah insya Allah kami dari Pusat Haji Umroh Indonesia selama keberangkatan umroh 1443, 1444, dan 1445 Hijriah selalu mendapatkan tasreh, alhamdulillah. Atau jika jamaah ingin menambah kunjungan ke Raudhoh, karena Raudhoh ini kan dibatasi dengan tasreh atau izin, jadi hanya bisa sekali saja. Nah yang ingin mencoba melalui aplikasi nusuk diperkenankan.
Kemudian setelah agenda ini selesai, kami tetap menganjurkan jamaah memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi atau tunaikan istirahat secukupnya. Nah, kemudian di hari keempat, hari keempat ini nanti rutenya adalah Madinah dan Mekah. Ini merupakan agenda puncak kita untuk pelaksanaan ibadah umroh. Nah, agendanya diantaranya adalah check out hotel Madinah. Nah, kemudian nanti jamaah insya Allah akan menggunakan bus dari hotel menuju tempat mikot, yaitu di Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali. Jadi setelah pengambilan mikot di Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah, jamaah akan naik bus menuju stasiun kereta cepat Haramain Express. Nah, perjalanan menuju Mekah, jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah di paket yang kami tawarkan adalah menggunakan kereta cepat Haramain Express. Dan ini sudah termasuk di dalam paket, jamaah tidak perlu menambah biaya tambahan. Nah, perjalanan dengan kereta cepat ini kurang lebih memakan waktu 2,5 jam ya. Jadi alhamdulillah perjalanan ke Mekah dipangkas 50% jika dengan menggunakan bus. Nah, tiba di hotel Mekah, agenda yang akan dilaksanakan oleh jamaah ketika tiba di Mekah adalah check-in hotel, kemudian istirahat, makan malam, dan nanti menunggu jadwal pelaksanaan umroh bersama-sama yang akan dipandu oleh mutawif kami. Nah, setelah pelaksanaan umroh bersama-sama selesai semuanya, jadi tawaf, kemudian sa'i, dan terakhir tahalul, jamaah istirahat. Nah, biasanya jamaah kelelahan setelah melaksanakan ibadah umroh. Nah, kemudian di hari berikutnya, yaitu hari kelima, nah ini jamaah di Mekah, ini kegiatannya bebas. Jadi kami tidak ada rangkaian kegiatan yang sifatnya bersama-sama. Kami anjurkan jamaah untuk memperbanyak istirahat agar badannya pulih setelah pelaksanaan ibadah umroh. Nah, kemudian manfaatkan waktu untuk beribadah di Masjidil Haram. Karena keutamaan ibadah di Masjidil Haram ini 100.000 kali lipat pahalanya. Insya Allah semoga ibadah para jamaah semua Allah terima. Nah, kemudian di hari ke-6, nah ini insya Allah akan ada city tour. Nah, karena agendanya 9 hari, nah kami akan atur city tour ini cukup padat ya. Karena kalau city tour Taif ini biasanya kita sampai malam. Jadi city tour di hari ke-6 ini city tour kota Mekah dan ditambah city tour kota Taif. Nah, city tour kota Mekah jamaah akan kami ajak ke Jabal Sur, kemudian ke area Arafah, Jabal Rahmah. Nah, nanti jamaah juga akan melihat tenda-tenda Mina ya, tenda haji. Nah, kemudian nanti jamaah juga akan insya Allah akan melewati Jabal Nur, tapi hanya melewat saja, tidak bisa berhenti dan tidak stop kita di sana. Nah, kemudian setelah rangkaian city tour Mekah selesai, kita langsung menuju Taif. Nah, jadi di Taif ini nanti beberapa destinasi diantaranya adalah Masjid bin Abbas, Masjid Qub, Masjid Adas. Kemudian jamaah juga akan kami ajak ke pabrik parfum, nah, ke pasar buah, dan jamaah nanti bisa juga menaiki beberapa arena atau wahana hiburan di sana, seperti kereta gantung ya, atau cable car atau tobogan seperti jet coaster ya, yang cukup viral ketika umroh ke Taif. Nah, nanti juga jamaah akan ada tambahan makan bersama. Makan bersama ini kuliner khas Arab Saudi. Jadi jamaah satu nampan nanti berempat bisa memilih menunya adalah nasi Arab ya, nasi Arab, atau lauknya nanti ayam maupun kambing. Jadi bisa disesuaikan dengan selera jamaah semua. Nah, kemudian jamaah juga nanti bisa menunaikan umroh kedua. Bisa kami sarankan dari travel umroh kedua ini untuk melaksanakan badal umroh untuk orang tua yang telah meninggal, nenek, kakek, atau saudara yang sudah meninggal, atau yang sudah uzur secara fisik, sudah tidak mampu melaksanakan perjalanan jauh. Nah, ini insya Allah diperbolehkan, dan keutamaannya tentunya besar sekali ketika kita membadalkan umroh bagi orang tua kita yang sudah meninggal maupun saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya yang sudah meninggal. Nah, lanjut di hari ke-7. Nah, hari ke-7 ini adalah kegiatannya bebas, istirahat jamaah, mempersiapkan beberapa hal terkait kepulangan, misalkan belanja oleh-oleh dan lain-lain. Nanti kita atur jadwal bersama untuk belanja bersama kami travel. Insya Allah kami akan menemani jamaah juga untuk membeli oleh-oleh untuk kepulangan ke tanah air. Nah, kemudian jangan lupa juga tetap melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, maupun ibadah sholat wajib maupun ibadah sholat sunnah. Perbanyak manfaatkan waktu, meskipun kegiatannya bebas, jangan dihabiskan untuk jalan-jalan atau belanja. Nah, di hari ke-8
Hari ke-8 ini insya Allah jamaah akan check out Hotel Mekah, kemudian akan juga City Tour Jeddah. Nah, City Tour Jeddah ini nanti ada beberapa destinasi. Yang pertama adalah Museum Al-Amudi. Nanti jamaah akan mengunjungi Museum Al-Amudi, kemudian juga akan ke Pasar Kornis. Dan terakhir adalah jamaah akan istirahat sejenak menunggu jadwal penerbangan. Nah, kemudian dilanjutkan jamaah menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, nanti biasa kalau di bandara ini prosesnya sama seperti ketika jamaah keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi profiling, kemudian proses bagasi, insya Allah nanti bisa grup, jadi lebih mudah. Nah, kemudian puncaknya adalah jamaah akan take off menuju tanah air, yaitu Jakarta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, insya Allah tiba di Soekarno-Hatta, jamaah bisa dijemput oleh keluarga atau saudara di lantai dasar, di lantai kedatangan internasional. Nah, demikian itu adalah itinerary atau rencana perjalanan ibadah umroh untuk durasinya 9 hari. Semoga dapat menjadi informasi acuan Anda untuk menjalankan ibadah umroh bersama kami.